Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Mulyati dengan NPM A1G023131. Di sini saya dari kelas 6A. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Anugrah Agung MPD. Jadi di sini saya sudah menganalisis skripsi, yaitu skripsi yang berjudul tentang pengaruh penggunaan media kolase organik terhadap kreativitas belajar seni rupa pada siswa kelas 4 SD Gugus 5 Kota Bengkulu. Jadi, strategi yang dipakai dalam media ini yaitu dengan menggunakan media kolase organik pada mata pelajaran seni rupa kelas 4. Nah, kenapa media ini menarik? Karena media kolase ini menggunakan bahan-bahan alami seperti menggunakan daun, biji, bunga kering, ranting, dan juga kulit dari tumbuhan. Sehingga itu akan menjadikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan kreatif. Dan juga media kolase organik ini memiliki bentuk, warna, dan tekstur yang beragam, sehingga membuat anak itu lebih antusias, lebih kreatif, dan juga lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, bahan organik ini mudah diperoleh, mudah didapat, dan murah, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada juga media kolase ini juga melatih keletikan anak. Mereka belajar untuk menempel setiap bahan satu persatu demi menciptakan karya seni yang indah dan rapi. Sejauh itu, kolase juga dapat meningkatkan kreativitas anak, memungkinkan mereka berimajinasi dan juga menghias dengan bahan yang tersedia. Nah, aktivitas kolase ini adalah pengalaman belajar anak itu terasa lebih kontekstual. Jadi, kolase ini adalah salah satu bentuk karya seni yang efektif dalam merangsang perkembangan motorik halus anak. Nah, dengan kolase, anak-anak juga dapat menggerakkan jari jemarinya untuk menempelkan bahan-bahan, mengkoordinasikan gerakan mata serta tangan mereka. Nah, selain itu, kolase juga akan membuat anak itu merasa senang sehingga dapat memicu minat anak dalam mengembangkan motorik halus dan melenturkan tangan, khususnya jari jemari mereka. Jadi, kelebihannya dalam media kolase organik, bahan yang digunakan itu mudah didapat, seperti memanfaatkan kertas bekas atau barang-barang lain yang sudah tidak terpakai. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan media kolase organik juga bisa berperan sebagai bentuk hiburan bagi anak-anak, sebagai penyeimbang mata pelajaran, dan juga bisa menyeimbangkan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu pembelajaran dengan menggunakan media kolase organik. Jadi, media kolase organik ini juga memiliki peran dan fungsi sebagai alat atau media pencapaian sarana pendidikan secara umum. Nah, cara penerapan atau modifikasi saat saya mengajar itu seperti yang pertama, yaitu bisa mengintegrasikan media kolase itu dalam model pembelajaran yang variatif seperti model Project Based Learning, PJBL, serta peserta didik. Di situ peserta didik dapat membuat karya kolase dari bahan alam di lingkungan sekitar sebagai bagian dari produk kelompok, hingga pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga bermakna. Nah, yang kedua itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan kreativitas yang berbeda-beda. Nah, jadi di situ guru dapat memodifikasi tingkat kesulitan kegiatan itu menggunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya itu menyediakan pola gambar yang lebih sederhana bagi peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan, dan juga bisa memberikan kebebasan membuat desain sendiri. Peserta didik itu
yang sudah lebih kreatif dan juga mandiri. Yang ketiga itu guru dapat memanfaatkan kegiatan kolase sebagai bentuk penilaian, keterampilan, dan kreativitas peserta didik. Nah, hasil karya kolase ini dapat digunakan guru untuk melihat kemampuan motorik halus, kreativitas, dan juga ketelitian serta pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Nah, dengan demikian guru juga dapat menentukan tindak lanjut pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dapat disimpulkan, jadi penggunaan media kolase organik dalam pembelajaran seni rupa ini itu bisa memberikan pengaruh positif terhadap kreativitas belajar peserta didik. Nah, media ini mampu membantu peserta didik lebih aktif, antusias, dan juga tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain meningkatkan kreativitas, kegiatan kolase ini juga membentuk dan melatih motorik halus, ketelitian, dan juga koordinasi mata dan tangan, serta kemampuan berimajinasi peserta didik. Nah, dengan menerapkan strategi pembelajaran yang variatif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, media kolase organik ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran seni rupa yang efektif, menyenangkan, dan juga bermakna di sekolah dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.